Ya baiklah, perkenalkan, nama saya Ishak Edosana Nicholas, NPM saya 190303021. Saya dari lokal A, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi untuk praktikum mata kuliah elektronika daya, yang mana yaitu masuk ke percobaan 3 mengenai AC DC resistor, yang mana terdapat dua percobaan, yaitu penyeara dengan setengah gelombang dan gelombang penuh. Baiklah, di sini saya menggunakan aplikasi PSIM. Nah, ini tadi coba-coba. Baiklah, di sini adalah alat dan komponen itu terletak di bawah, untuk runningnya itu terdapat di atas. Adapun yang kita gunakan di sini tegangan input berupa AC, kemudian SCR, gate, resistor ataupun kapasitor nanti, dan alat ukur berupa voltmeter. Dan kita juga jangan lupa menggunakan simulator kontrol untuk mengatur jumlah gelombang yang kita gunakan. Baiklah, kita pertama-tama masuk dengan ini, kita tambahkan input AC, kemudian beban berupa resistor di sini. Setelah itu SCR kita masukkan. Setelah SCR kita masukkan gate. Ini adalah gate-nya. Tipel saja. Setelah itu kita ambil alat ukur voltmeter, menggunakan 3 alat ukur voltmeter untuk output dan untuk input, kemudian gate dan outputnya. Setelah itu ini kita ubah arahnya ke atas seperti ini. Kemudian kita hubungkan setiap rangkaiannya, setiap komponennya kita hubungkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk gate-nya kita ubah, anggap saja gate. Kemudian di sini frekuensinya kita ubah menjadi 50. Kita centang display untuk menampilkan nama, dan untuk switching pointnya di sini kita ikuti sesuai modul. Yang pertama kita ukur yaitu 10 derajat hingga 170 derajat. Untuk yang pertama itu kita lakukan 10. Kemudian X untuk ini kita ubah namanya menjadi tegangan SCR. Setelah itu display, dan ini tegangan input display. Begitu juga dengan ini tegangan output display. Dan jangan lupa di sini R1 display. Ini untuk resistornya dan ukurannya itu 12 ohm. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah model rangkaiannya, yang mana pada prinsip kerjanya tegangan yang masuk
dari SCR masuk ke dari tegangan ke SCR sebagai fungsinya untuk mengaktifkan SCR atau sebagai penyearah yang bekerja dengan arus, kemudian dengan SCR kemudian ke beban, setelah beban lalu menuju ke tegangan negatif dari sumber input AC tadi, seperti itu. Kemudian kita jalankan simulasi. Nah, ini kita mulai dari SCR-nya, kemudian input dan output. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk gelombangnya, yang mana ini adalah bentuk gelombang inputnya. Maaf, di sini saya batuk. Yang mana pada gelombang ini, gelombang inputnya itu berbentuk sinyal input sinusoida yang kita masukkan sesuai pada rangkaian tadi. Kemudian di sini ada sinyal VSCR dan sinyal outputnya. Untuk sinyal VSCR di sini terdapat poin 0 dan 1. Untuk SCR 0 itu menandakan dia mati, dan untuk SCR 1 di sini dia dalam posisi aktif. Jadi dia bentuk setengah gelombang atau gelombangnya di atas saja yang diambil, yaitu berarti dia dalam posisi on. Kalau dia 0 atau di bawah berarti dia mati. Begitu juga dengan tegangan outputnya, dia mengambil dari sinyal dari SCR tadi. Ini adalah bentuk gelombangnya. Oke, kemudian kita keluar. Kemudian di sini kita ubah switching point atau sudutnya kita ubah menjadi 170 80 sesuai pada modul untuk mendapatkan nilai perbandingannya, dan kita running lagi SCR, kemudian input dan outputnya. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk dari sinyal dalam sudut 170 derajat, yang mana untuk sudut penyalaannya semakin kecil. Bisa dilihat di sini sudutnya semakin kecil atau dia bentuknya merapat, dan tegangan outputnya itu bisa dilihat di sini 367 jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, jika kita bandingkan dengan sebelumnya, nah ini adalah parameter atau VRMS-nya. Untuk tegangan outputnya di sini 10, sedangkan pada saat sudutnya di 170 bisa dilihat nah di sini dia tegangannya bisa naik, lihat di sini naik gitu ya, besar. Kemudian kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu menggunakan kapasitor
Di sini tinggal kita tambahkan kapasitor. Seperti ini. Untuk kapasitor di sini kita menggunakan C1. Untuk kapasitor yang pertama itu nilainya 2200 mikrofarad. Kita tekan display seperti ini dan kita running. Bisa dilihat di sini SCR. Kita ke VCR, kemudian ke input, lalu ke output. Ada chat dari orang nih. Dapat dilihat ini adalah bentuk gelombangnya. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Sini kita ubah jadi 170. Kalau kita running, input dan kita perbesar. Nah, jadi ini adalah bentuk dari gelombang saat menggunakan kapasitor, yang mana untuk gelombangnya terdapat masih terdapat riak. Masih terdapat riak di sini, cuman riaknya kecil. Kemudian riaknya kecil, sama seperti sebelumnya dia berada di gelombang sinusoida, yang mana ketika dia di 1 maka dia on dan di 0 dia akan off. Seperti itu. Kemudian untuk VRMS nya di sini bisa dilihat ada di 24 tegangan outputnya. Untuk inputnya di sini 15 dan 16 untuk VCR nya. Kemudian kita X. Kemudian kita ubah lagi nilai kapasitornya. Di sini kita ubah menjadi sesuai pada modul, yaitu 330 mikrofarad. 30 mikrofarad seperti ini. Kemudian kita X dan kita langsung ke gelombangnya lagi. SCR, kemudian input, setelah itu V output. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah bentuk dari
bentuk dari gelombangnya, gelombang yang mana di sini untuk gelombang input SCR, bentuk dari SCR nya. Begitu juga jika ada di atas 1 berarti dia aktif dan 0 berarti dia aktif. Karena dia berada di atas berarti dia dinyatakan aktif. Dan di sini bisa dilihat tegangan riaknya sudah kecil, jadi dia modelnya sudah lurus seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan penyeara gelombang penuh. Ini kita hapus saja, delete. Kita mulai. Di sini menggunakan 4 buah SCR dan 4 buah gate. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama menggunakan arus DC, arus AC maksudnya. Kemudian di sini kita ambil SCR, empat buah SCR, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian gate-nya itu terdapat 4 gate, dan juga alat ukur voltmeternya. Ishak ada chat grup B. Seperti ini. Kemudian untuk pertama itu menggunakan beban resistor. Sini dan alat ukur darah voltmeter taruh di sini. Nah, jika sudah sesuai dengan rangkaian, maka kita akan menghubungkan satu persatu ya. Seperti ini.
Sini kita hapus dulu. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian ini kita ubah namanya jadi get 1 dengan frekuensinya itu 50. Untuk get 1 kita sesuaikan dengan tabel get 1 dan 4 itu menggunakan sudut 45 derajat. Jadi di sini kita ubah jadi 45 derajat. 45 per 180 derajat. Seperti itu. Kemudian untuk get 4 nya get 4, nah sini kita ubah jadi 50. Sama seperti get 1 dia menggunakan 45 per 180 derajat. Kita X. Dan ini get 2 50. Kemudian dia menggunakan 180 per 360. 180 per 360 seperti itu. Please. Oke. Untuk get 3 sama seperti get 2. Gunakan 50 dan 180 80 per 360 seperti ini. X untuk ini get 1. Sini kita ubah jadi get 1. Sini get 2. Kemudian sini get 3. Dan sini terakhir get 4 untuk mempermudah. Jika sudah, sini kita ubah jadi 1. Gunakan resistansi yaitu 12 ohm. Ini V output. Ini adalah V inputnya. Dan untuk ini adalah arus AC nya.
Sini kita ubah jadi 3 seperti ini. Jika sudah, ini adalah dimana fungsi dari rangkaian ini ialah dari tegangan plus atau sumber plus itu menuju ke SCR1. Setelah menuju ke SCR1, pada SCR2 akan off atau dia terblok hingga dia langsung menuju ke beban. Setelah ke beban, dia akan langsung ke SCR4. Karena di sini SCR3 terblok, maka dia akan langsung kembali ke sumber negatif di sini, sumber arus negatif. Ini adalah prinsip dari kerja rangkaian ini. Kemudian kita running, kita mulai dari gate 1, kemudian gate 2, kemudian gate 3, gate 4, dan ini in-nya serta V outputnya. Kita perbesar. Nah, ini bisa dilihat ini adalah bentuk dari gelombang itu sendiri. Yang mana bisa dilihat dari gelombang dari gate 1, 2, 3, dan 4. Untuk gate 1 dan bisa dilihat di sini untuk gate 1 dan 4 di sini dia sejalur, maksudnya di sini sejalur. Ketika gate 1 di sini dalam posisi aktif, begitu juga dan 4 itu dalam posisi aktif karena dia berada di gelombang yang atas atau posisi on atau SCR-nya aktif gitu. Nah, untuk gate 2 dan 3 di sini ketika gate 1 dan 4 itu ketika di gate 1 dan 4 itu aktif, maka di 2 dan 3 itu dia berada di posisi off atau dia setengah gelombangnya itu negatif atau berada di bawah dari bentuk input setengah gelombang dari gelombang penuh inputnya ini. Jika 1, 4 aktif, maka 2, 3 itu tidak aktif. Begitu juga dengan 2, 3 yang pada saat berada di gelombang atas, maka untuk 1 dan 4 nya ini dia akan memposisikan off atau berada di bawah gitu. Kemudian untuk gelombang outputnya, untuk sudut penyalaannya berada di sudut 45 derajat dari 145 derajat dan 140 derajat begitu sampai seterusnya. Bisa lihat ini adalah bentuknya sampai ke bentuk gelombang berikutnya yang ada di 0,03 ini, seperti itu. Kemudian untuk ini adalah tegangan outputnya, bisa dilihat di sini 21. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kapasitor. Mohon maaf sebelumnya di sini terlebih dahulu kita ubah untuk gate 1-nya itu berada di 0. Itu dengan gate 4-nya di sini kita ubahkan 0. Untuk gate 2 kita ubah ke sama saja 180 dan 360. Kita running,
input dan output. Nah, bisa dilihat sama saja seperti sebelumnya. Dia jika dia berada di atas 1 dan 4, berarti 2 dan 3-nya berada di bawah. Untuk gelombangnya di sini sudah agak mulai sempurna untuk gelombang DC-nya, tapi masih belum sempurna, atau dia berada di 145 derajat seperti itu. Dan kita X. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan kapasitor. Ini kita hapus dulu garisnya. Kita langsung tambah saja kapasitor. Dan kita tarik ke ya, jadi seperti ini modelnya. Sama saja seperti prinsip kerja pada mekanik sebelumnya. Dan langsung saja kita melihat bentuk dari sinyal. Mohon maaf, di sini kita belum ubah. C1. Dan untuk nilai kapasitor yang kita gunakan yaitu 330 mikrofarad. Langsung saja kita running untuk gate 1, gate 2, dan gate 3, dan gate 4. Outputnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini sama saja prinsip dengan percobaan sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Jika gate 1 dan 4 berada di atas atau dalam posisi on, maka gate 2 dan 3 berada di bawah atau dia memposisikan sebagai off. Begitu juga jika pada gate 1 dan 4 itu off, maka posisi gate 2 dan 3 itu on. Nah, itu juga seterusnya sampai gelombang akhir. Nah, untuk V outputnya di sini bisa dilihat bentuk dari tegangannya itu adalah sudah lurus atau stabil, yang mana bentuk gelombangnya tidak ada bentuk gelombang, dan bisa dikatakan ini adalah bentuk dari gelombang arus DC-nya. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk PRMS-nya di sini bisa lihat untuk V inputnya dari 21 naik jadi 30 seperti itu. Dan untuk parameter yang lainnya di sini yang terukur. Itu mungkin sekian percobaan dari saya. Mungkin baik sekali yang kurang, mungkin banyak suara terganggu, saya mohon maaf karena dalam posisi kurang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.